teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya atas nama Prof. Julur Planeto Karman. Saya Maria Tirati Jungkung. Saya Gardis Talung Widyasari. Saya Maria Goriti Zuhumo. Saya Irene Jocelyn Gracia Setiani. Saya Yasinta Bangul. Dan saya Septiano Romanso. Di sini kami akan memaparkan materi berikut. Ciri khas periode pemerintahan B.J. Habibie. Pemerintahan Habibie pada tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 dikenal sebagai masa transisi yang ditandai dengan berbagai reformasi politik, ekonomi, dan demokrasi setelah jatuhnya Orde Baru. Berikut beberapa ciri khasnya antara lain. Yang pertama, reformasi politik. Menghapus berbagai pembatasan kebebasan berpendapat dan pers yang sebelumnya dikontrol ketat oleh Orde Baru. Memperlakukan Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang memungkinkan munculnya banyak partai baru. Menyelenggarakan pemilu 1999, pemilu demokratis pertama setelah 3 dekade pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, reformasi ekonomi. Menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis keuangan pada tahun 1997 sampai dengan 1998 dengan mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi perbankan. Mendirikan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN untuk menangani bank yang bermasalah. Memberlakukan undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha untuk mengurangi dominasi konglomerat kroni Orde Baru. Kemudian yang ketiga, referendum Timor Timur. Pada tahun 1999, pemerintahan Habibie mengizinkan Timor Timur mengadakan referendum untuk menentukan apakah tetap menjadi bagian dari Indonesia atau merdeka. Referendum menghasilkan kemenangan bagi kubu pro kemerdekaan yang akhirnya menyebabkan Timor Timur lepas dari Indonesia pada tanggal 30 Agustus tahun 1999. Yang keempat, pemulihan HAM dan demokrasi. Membebaskan tahanan politik yang ditahan di era Orde Baru. Memulai reformasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan memisahkan TNI dari Polri untuk mengurangi keterlibatan militer dalam politik. Tokoh-tokoh yang berperan penting. Beberapa tokoh yang berperan dalam pemerintahan B.J. Habibie antara lain, yang pertama B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga, pelopor reformasi dan penyelamat ekonomi pasca krisis. Yang kedua, Ginanjar Kartasasmita, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri yang membantu restrukturisasi ekonomi. Yang ketiga, Akbar Tanjung, Ketua DPR yang mendukung reformasi politik dan penyelenggaraan pemilu 1999. Yang keempat, Yusuf Kala, Menteri Perdagangan yang turut membantu pemulihan ekonomi. Yang kelima, Jenderal Wiranto, Panglima ABRI yang menangani stabilitas keamanan di tengah gejolak politik. Yang keenam, Ali Alatas, Menteri Luar Negeri yang menangani diplomasi terkait referendum Timor Timur. Periode pemerintahan B.J. Habibie. Pemerintahan Habibie berlangsung dalam kurun waktu tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai 20 Oktober 1999. Ia naik sebagai presiden setelah Soeharto mengundurkan diri akibat tekanan reformasi. Saya yang merasakan dampak kebijakan. 1. Seluruh Indonesia. Reformasi politik dan ekonomi dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam hal kebebasan pers, pemilu yang lebih demokratis, dan kebijakan ekonomi. Yang kedua, Timor Timur. Menjadi wilayah yang paling terdampak dengan kebijakan referendum.
yang berujung pada kemerdekaan Timor Timur pada 30 Agustus 1999. Yang ketiga, wilayah-wilayah krisis ekonomi. Jakarta, Medan, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya mengalami dampak besar dari kebijakan restrukturisasi ekonomi dan perbankan. Alasan pemerintah Habibie mengeluarkan kebijakan krusial. Pemerintahan Habibie mengeluarkan kebijakan krusial karena 1. Krisis ekonomi pada tahun 1998. Saat Habibie naik, Indonesia sedang mengalami dampak krisis finansial Asia yang menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok dan banyak bank yang bangkrut. Reformasi ekonomi sangat diperlukan untuk menyelamatkan negara. Yang kedua adalah tekanan reformasi. Masyarakat dan mahasiswa mendesak reformasi total untuk menghapus sistem Orde Baru yang otoriter. Yang ketiga, tuntutan demokrasi. Rakyat ingin kebebasan pers, pemilu yang lebih jujur, dan pemerintahan yang transparan. Yang keempat, tekanan internasional. Dunia internasional termasuk PBB dan negara-negara barat menekan Indonesia agar menyelesaikan konflik Timor Timur secara demokratis. Dampak pemerintahan B.J. Habibie bagi masyarakat. Dampak positif yang pertama, kebebasan demokrasi. Masyarakat menikmati kebebasan berpendapat dan pers. Pemilu 1999 menjadi pemilu paling demokratis setelah puluhan tahun. Yang kedua, pemulihan ekonomi. Stabilitas ekonomi mulai pulih setelah diterapkannya reformasi perbankan dan penyihatan keuangan. Yang ketiga, reformasi militer dan HAM. Pemisahan TNI dan Polri mengurangi peran militer dalam politik. Pembebasan tahanan politik memberikan keadilan bagi aktivitas yang ditahan di era Orde Baru. Dampak negatif. Yang pertama, lepasnya Timor Timur. Meskipun memberikan kebebasan kepada rakyat Timor dan Timur, hal ini menimbulkan trauma bagi sebagian masyarakat Indonesia yang merasa kehilangan wilayah tersebut. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Reformasi politik yang cepat menyebabkan banyak ketidakpastian dalam pemerintahan dan munculnya konflik politik antar elit. Yang ketiga, krisis kepercayaan terhadap pemerintahan. Banyak kelompok politik dan militer yang meragukan legitimasi pemerintahan Habibie sehingga masa jabatannya hanya berlangsung selama 1 tahun 5 bulan. Kesimpulan, pemerintahan B.J. Habibie adalah masa transisi penting bagi Indonesia menuju demokrasi. Reformasi politik dan ekonomi yang ia terapkan membuka jalan bagi sistem pemerintahan yang lebih transparan dan terbuka. Meskipun kepemimpinannya singkat, ia dikenang sebagai presiden yang membawa perubahan besar bagi bangsa.